apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sengaja membakar lahan di Kabupaten Musirawas, 4 orang ditangkap polisi, 1 orang pemilik lahan ditetapkan sebagai tersangka. Sejumlah kendaraan yang parkir sembarangan di halaman Mapolresta Palembang ditertibkan. Sambut Hari Kebaya Nasional, 1.000 perempuan di Kota Palembang ikuti parade kebaya. Kebakaran hutan dan lahan marak terjadi di Kabupaten Musirawas. Polisi mengamankan 4 orang pelaku pembakaran hutan dan lahan. 1 orang yang merupakan pemilik lahan ditetapkan sebagai tersangka. Memasuki musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan marak terjadi di Desa Kertosari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musirawas. Di wilayah ini, lahan seluas 1,5 hektar terbakar. Besarnya kobaran api menyebabkan warga sekitar panik. Petugas tanggap darurat Karhutla segera berusaha memadamkan api. Setelah berhasil dipadamkan, petugas segera melakukan penyelidikan. Aparat kepolisian mengamankan 4 orang yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. 1 orang atas nama Fengki Trisno berusia 41 tahun yang merupakan pemilik lahan ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 3 orang lainnya masih berstatus sebagai saksi. Dari pemeriksaan, pemilik lahan sengaja membakar lahan miliknya yang ditanami pohon karet untuk dibuka menjadi lahan baru perkebunan kelapa sawit. Pembakaran lahan dilakukan untuk menghemat biaya dan waktu serta tanah yang diyakini akan lebih subur. Api berhasil dipadamkan dan kami menghubungi mengamankan pemilik lahan. Tujuan pelaku membakar lahan itu apa ya? Apa ini? Tujuan pemilik lahan itu membakar lahan itu kan lahan karet. Nah, ditebang mau diganti, dia mau nanam sawit. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa alat untuk mengisi bahan bakar sebelum membakar lahan. Petugas masih mengembangkan kasus ini. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Musirawas. Memasuki musim kemarau, ancaman kebakaran hutan dan lahan melanda Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berbagai persiapan telah dilakukan termasuk menyiagakan peralatan dan ratusan personel Satgas Karhutla. Memasuki musim kemarau, berbagai persiapan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. 188 personil Satgas Karhutla sudah disiapkan. Mereka terdiri dari unsur BPBD Oku, TNI Polri, Damkar, Manggala Agni, dan masyarakat peduli api. Selain itu, sejumlah peralatan pemadaman Karhutla juga sudah disiagakan. Dengan peralatan yang dimiliki, diharapkan personel di lapangan dapat bekerja secara maksimal. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu terdapat 5 daerah yang dikenal rawan akan Karhutla, yaitu Batu Raja Timur, Batu Raja Barat, Lubuk Batang, Sinar Peninjauan, dan Kedaton. Tahun 2023 kemarin cukup luas dampak terbakarnya, terlebih karena 2023 cuaca musim kemarau-nya cukup ekstrim, diantaranya Batu Raja Timur ini sendiri, Batu Raja Barat, Lubuk Batang, Sinar Peninjauan, dan Kedaton juga. Untuk personil berapa Pak yang kita miliki sekarang? Kita mendapatkan tahun ini cukup tinggi animo dan daya dukung dari seluruh stakeholder, baik dari BPBD-nya sendiri yang dimandatkan untuk menjadi leading sektor di penanggulangan Karhutla ini. Kita punya sekitar 188 unit personil dan beberapa peralatan pendukung dari kepolisian yang disiagakan lebih kurang 100-an personil, dan juga dari TNI Polri hingga jajaran Babin, Kamtib juga disiagakan, dengan juga dukungan dari beberapa sektor-sektor lainnya, baik personil maupun alatnya, yang semuanya sudah diberikan komitmen dapat diberdayakan.
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu memastikan Satgas Karhutla dan peralatan yang dimiliki sudah siap bertugas menghadapi terjadinya karhutla di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan mengingat bahaya asap yang ditimbulkan akan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bermaksud hendak mengantarkan orang yang baru dikenalnya, seorang buruh bangunan di Kota Palembang justru harus kehilangan sepeda motornya. Pelaku yang berpura-pura akan mengambil barangnya yang tertinggal justru meninggalkan korban di pinggir jalan. Teguh Wiono, warga Kabupaten Banyuasin, menjadi korban penggelapan dan penipuan oleh orang yang baru dikenalnya bernama Beni. Akibatnya korban harus kehilangan 1 unit sepeda motor miliknya. Kejadian bermula saat pelaku minta dicarikan tukang bangunan yang akan mengerjakan proyek pembuatan rumah. Namun saat korban mengajak pelaku ke rumah rekannya, tiba-tiba di tengah perjalanan pelaku meminjam sepeda motor korban dengan alasan akan mengambil barang yang tertinggal di rumahnya. Korban yang sempat diturunkan di pinggir jalan baru menyadari kalau sepeda motornya telah dibawa kabur pelaku setelah pelaku tak kunjung kembali dan ponselnya sudah tidak aktif. Ini beliau cek dulu lokasi, di mana lokasinya, posisinya? Di Jogopari atau di Jakabaringnya? Di Jogopari. Nah bisa motor kita dibawa itu mana Pak? Pertama kan aku kan ya kurang paham jalan, kami ngomong kamu depan way dulu kan, sebentar kan, di situ. Kalau diturun di situ, Diturunnya di mana Pak? Yo, Di mana diturun nih? di Kertopati dekat showroom. Oh Tapati ya? Iya. Oh dia bawa motor tadi. Alasan dia kena kemana Pak? Minjem motor? Ambil gambar apa? Gambar rumah sama mungkin ketikannya mungkin kan. Oh, Bapak suruh tunggu gitu. Tunggu di situ. Terus Pak? Aku nunggu 2 jam di situ. 2 jam, tak balik lagi dia. Balik lagi. Motor apa Pak yang hilang Pak? Repo ya? Berapa total kerugian Bapak? Oh, kira-kira sekitar 5 juta lah. 5 juta ya? Atas kejadian ini, korban sudah membuat laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang pada Senin siang. Kasus ini masih dalam penyelidikan unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan menggerebek kampung narkoba di kawasan Ilir Barat 2 Kota Palembang. Hasilnya 5 orang diamankan beserta alat hisap sabu-sabu dan sejumlah paket kecil narkoba. Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan dibantu pasukan Brimob menggerebek kampung narkoba di Kecamatan Ilir Barat 2 Kota Palembang pada Selasa pagi. 150 petugas serta pasukan Brimob bersenjata lengkap menyisir sejumlah gang, diantaranya Gang Jambu dan Sailun di kawasan Tangga Buntung yang selama ini terindikasi sebagai sarang peredaran narkoba. Penggerebekan di pagi buta ini menggembarkan warga sekitar lokasi yang berhamburan keluar rumah. Namun diduga operasi ini sudah bocor karena sejumlah orang dan pemilik rumah yang sudah menjadi target tidak berhasil ditemukan. Petugas hanya mengamankan 5 orang, 1 diantaranya perempuan beserta alat hisap sabu-sabu dan sejumlah paket kecil narkoba sebagai barang bukti. Penggerebekan kita ada beberapa mengamankan untuk dilakukan tes urin karena ada yang kedapatan pirek maupun paket pahe di depan pagarnya. Jadi yang di dalam rumahnya kita akan laksanakan tes urin. Berapa TKP tadi kemudian? Ada 3 TKP. Untuk yang diamankan berapa banyak kemudian? Dari lorong Jambu tadi kita mengamankan 1 orang, terus dari lorong sebelah lorong Jambu itu ada 4. Untuk selanjutnya kemudian? Ya kita lakukan pemeriksaan di Polrestabes. Salah satunya menemukan apa Bang? Juga urin. Ada pirek sama paket pahe. Petugas sedang gencar melakukan penangkapan di sejumlah titik yang terindikasi sebagai zona merah peredaran narkoba setelah Sumatera Selatan masuk dalam lokasi transit narkoba jaringan internasional. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang.